Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, masyarakat iman dikasih Tuhan. Kita kembali akan menjalani hari ini dengan tenang. Ketenangan tuh hal yang paling langka, apalagi kalau kita lagi sibuk, apalagi kalau kita lagi banyak masalah, apalagi kalau kita lagi banyak hal yang harus kita ambil keputusan. Maka punya hati yang tenang itu adalah hal yang sangat berharga. Gak bisa ditukar sama apapun. Sehingga kita bisa tenang dari mana? Mintalah sama Tuhan. Gak ada hal lain yang bisa menenangkan kita selain daripada pertolongan dan anugerah Tuhan. Kidung Jemaat 410, Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, berita indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa tangan kami dipegang sama Tuhan ketika kami melewati banyak hal, dan kami tahu kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan kami mengerti, memahami, terlebih tetap tenang melewati hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawari 26, 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 23. 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 23. 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 23. Dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.
Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat kuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagian besar Bapak Ibu orang kalau nonton sebuah film pasti pengennya akhirnya bahagia, happy ending. Sebaliknya kisah yang diawali dengan baik yang berakhir buruk seringkali dianggap kurang bagus. Nah, hal ini terjadi dalam kisah Raja Uzia Bapak Ibu. Dimulainya dengan keberhasilan, kalau baca dari ayat 1 sampai 15, tapi ditutup dengan keberdosaan dan penghukuman Allah. Bapak Ibu, Raja Uzia diawali dengan rangkaian pujian. Awal pemerintahannya dia melakukan apa yang benar. Dia ini bersandar sama Tuhan, maka segala yang dilakukannya jadi berhasil. Keberhasilannya membuat gentar bangsa Filistin, bangsa Arab, bangsa Amon, pembangunan tembok kota dan menara yang luar biasa, pertahanan dan sumur-sumurnya maju, ternak dan kebun anggurnya berkembang, pertanian digarap baik. Angkatan bersenjata juga dipersenjatai dengan alat-alat perang. Namanya jadi masyhur, orang jadi takut sama kerajaannya Raja Uzia ini. Tapi sayangnya kesombongan Raja Uzia ini menyeretnya dalam kehancuran. Entah sengaja atau nggak sengaja, Uzia menyalahgunakan kekuasaan dengan mengambil tugas imam. Orang yang jelas-jelas sudah dipilih Tuhan imam itu, tapi dia merasa bahwa dia lebih tinggi daripada imam. Dia bakar ukupan di Bait Allah. Ditegur dia sama Imam Azhar, yang nggak boleh kamu. Tuhan udah milih, udah menhabiskan imam-imam ini, terlepas itu sesuai atau nggak sesuai kamu serak nggak serak sama orangnya, tapi imam-imam sudah dipilih Tuhan. Sehingga nggak bisa sembarangan kamu berlaku demikian di hadapan para imam. Disitulah Tuhan menghukum Uzia karena penyakit kusta, diusir, diasingkan sampai mati. Lupa diri, kadang-kadang kita melanggar batasan-batasan yang Tuhan sudah berikan. Kita merasa kita paling benar, kita paling bisa, tinggi hati, dan kita lupa itu namanya penyakit rohani Bapak Ibu yang harus ditakuti. Pengamsal sendiri memberikan nasihat bahwa kecokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16. Bedanya antara orang yang takut sama Tuhan yang gak takut sama Tuhan adalah ketika jalan yang dipenuhi dengan semak berduri. Kalau orang yang takut sama Tuhan, dia tetap bertahan, tetap rendah hati, tetap menyadari, dan tetap mengaku salah kalau dia memang salah. Kalaupun gak salah, tetap dia mau rendah hati juga mengaku salah. Tapi kalau orang tinggi hati, waduh, sama seperti Uzia merasa, oh ini sudah pencapaian saya yang buat kok. Wah, pasti emang ngasih persembahan bakarannya emang harus imam. Mulai dia melewati batas-batas yang harusnya gak boleh dilewati. Sehingga Bapak Ibu bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita gagal dalam kelemahan dan penderitaan. Kita harus percaya bahwa akhirnya happy ending. Tapi ada syaratnya taat sama Tuhan. Jangan melangkahi bagian-bagian yang seharusnya gak dilangkahi. Dan jangan sampai kita melewati apa yang sudah Tuhan tentukan, yang Tuhan sudah kasih batas, dan belajar menghormati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sama firman-Mu, kami belajar dari Raja Uzia yang bandel, merasa diri hebat, tetapi akhirnya itu jadi sumber kejatuhannya. Ajarkan kami hari ini juga tidak sombong Tuhan, ajarkan kami juga menyadari dan tidak melampaui Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.